Asal-usul Carok. Di masa penjajahan Belanda, hiduplah seorang laki-laki di sebuah kota bernama Bangil. Laki-laki ini memiliki darah Madura dan bernama Sadiman. Ia lahir dari keluarga bangsawan yang berlatar belakang agama Islam, yang religius serta pekerja keras. Laki-laki ini memiliki istri bernama Marlena dan keponakan yang ia rawat bernama Brudin. Ia juga memiliki hobi, yaitu menonton sekaligus ikut serta dalam kesenian tayub. Kesenian tayub adalah sejenis kesenian tradisional menari yang mengandung unsur keindahan dan keserasian gerak. Sebagai seorang yang berlatar belakang keluarga ningrat, Sadiman termasuk seorang yang rendah hati. Ia berteman dengan banyak sekali orang dari kalangan ningrat. Bahkan konon, Pangeran Diponegoro yang terkenal itu merupakan salah satu kenalannya. Meskipun status kebangsawanannya begitu nampak, Sadiman tidak mau dipanggil Raden Mas. Ia ingin dipanggil dengan namanya saja. Selain rendah hati dan tidak sombong, Sadiman juga ringan tangan. Masyarakat yang mendapat kesulitan selalu ia bantu. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Ia kerap kali berpikir serius menemukan cara agar masyarakat yang ada di sekitarnya, yang kebanyakan miskin, memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Tidak hanya itu, ia juga berani membela masyarakat sekitar jika mereka tertindas. Atas kebaikan hatinya itu, ia dijuluki sebagai Pak Sakera. Sakera dalam bahasa Kawi artinya ringan tangan, akrab, serta banyak teman. Sakera memiliki kemampuan bela diri yang unggul. Ia juga memiliki keberanian di atas rata-rata. Kemampuan bela diri dan keberaniannya itu ia tunjang dengan kegemarannya bertirakat di tempat-tempat sepi. Ia pun menjadi seorang laki-laki yang memiliki pribadi tangguh. Tak heran, ia pun dipekerjakan oleh tuan dari Belanda sebagai mandor di perkebunan tebu milik pabrik gula kancil Mas Bangil. Ketika menjalankan pekerjaannya sebagai mandor, ia dikenal sebagai seorang mandor yang baik hati dan sangat memperhatikan kesejahteraan para pekerja. Karena perlakuannya ini, ia dihormati para pekerja. Karena mendapatkan penghormatan dan kesetiaan dari para pekerja, ia pun bisa bekerja dengan tenang. Kehidupan Sakera pun sangat bahagia. Kehidupan bahagianya menjadi rusak ketika masalah prinsip menghampirinya. Masalah itu terjadi ketika suatu ketika setelah musim giling tebu selesai, pabrik gula yang memiliki lahan perkebunan di mana Sakera bekerja membutuhkan banyak lahan baru untuk menanam tebu. Pemilik pabrik yang merupakan orang Belanda dengan licik berniat membeli lahan warga dengan harga yang sangat murah demi memperluas area kebun mereka. Untuk mewujudkan keinginan itu, mereka meminta tolong Carik Rembang untuk menyiapkan lahan dengan harga murah dalam waktu yang sangat singkat. Carik tersebut diiming-imingi imbalan yang besar. Imbalan itulah yang membuat si Carik gelap mata dan menjadi sangat jahat. Carik Rembang menggunakan cara-cara kekerasan untuk memaksa para warga menjual lahan mereka. Tidak terima dengan ketidakadilan serta penindasan ini, Sakera dengan berani membela masyarakat dan membuat upaya-upaya si Carik gagal untuk membeli tanah dengan harga murah. Tindakan Sakera ini kemudian dilaporkan Carik Rembang pada pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan pun berencana untuk menyingkirkan Sakera dengan mengutus wakil perusahaan yang bernama Markus. Markus, sang wakil perusahaan, bersama 3 rekannya datang ke perkebunan untuk menantang Sakera berkelahi. Kali pertama ditantang, Sakera tidak mau melayani tantangan tersebut. Namun, karena Markus dan rekan-rekannya tidak berhenti menghina serta mengolok-olok dirinya dan keluarganya, Sakera pun akhirnya habis batas kesabarannya. Ia kemudian menerima tantangan Markus. Terjadilah perkelahian antara Sakera dan Markus serta teman-teman Markus. Karena Sakera sangat pandai kanuragan dan memiliki stamina yang tinggi, Sakera mampu memenangkan perkelahian tersebut. Akibat dari perkelahian ini, Markus dan 3 temannya meninggal.
Sejak saat itulah Sakera menjadi buronan para polisi pemerintah Hindia Belanda. Suatu ketika Sakera berkunjung ke rumah ibunya, sekedar untuk melepas rindu. Kunjungan ini rupanya diketahui Carik Rembang. Ia pun melapor pada polisi pemerintah Hindia Belanda untuk menangkap Sakera. Awalnya Sakera menolak untuk ditangkap. Terjadilah pengeroyokan kepada Sakera yang dilakukan Carik Rembang dengan dibantu beberapa polisi Belanda. Perlawanan Sakera berhenti ketika Carik Rembang dan para polisi Belanda menggunakan ibu Sakera sebagai tameng. Mereka mengancam akan menyakiti ibu Sakera jika Sakera tidak menyerah. Mengetahui ancaman pada ibunya ini, Sakera akhirnya menyerah dan pada akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Di penjara, Sakera menerima siksaan bertubi-tubi. Siksaan ini tidak berarti apa-apa baginya, karena sebagai seorang ahli bela diri, ia telah terbiasa menahan sakit. Ia pun juga memiliki ilmu kebal yang banyak membantunya untuk tidak merasa sakit ketika disiksa oleh para polisi Belanda. Meskipun demikian, sebagai manusia biasa, Sakera juga memiliki kekurangan. Kekurangan ini terletak pada perasaannya. Siksaan yang paling besar baginya yang tidak bisa ia tahan adalah perasaan rindu kepada keluarganya, terutama kepada istrinya, Marlena. Berhari-hari ia selalu mengingat-ingat masa indahnya dengan Marlena. Ia pun menjadi tidak sabaran untuk bisa secepatnya bebas dari penjara. Suatu ketika, beberapa warga yang menjenguk Sakera di penjara membawa kabar permasalahan dalam rumah tangganya. Mereka bercerita bahwa Brudin, keponakannya, rupanya diam-diam menaruh hati kepada Marlena. Brudin yang merupakan remaja bengal ternyata berani menggoda Marlena ketika Sakera di penjara. Mendengar kabar ini, Sakera menjadi marah. Ia pun mencari cara meloloskan diri dari penjara. Ia pun dengan kecerdikannya mendapatkan kebebasan ketika waktu menunjukkan dini hari. Setelah keluar dari penjara, ia lalu mencari Brudin untuk memberikan hukuman. Brudin yang terkejut dan tidak menyangka pamannya itu dapat keluar dari penjara dengan cepat, kemudian melawan sebisanya. Terjadilah perkelahian yang tidak seimbang antara Sakera dan Brudin. Insiden itu berujung pada tewasnya Brudin di tangan Sakera. Sakera menewaskan Brudin dengan senjata seadanya yang ia jumpai, yaitu celurit. Sebelum Brudin tewas, Sakera sempat menanyakan kepada Brudin apa yang menyebabkan Brudin kemudian berani menggoda bibinya sendiri. Brudin mengatakan bahwa ia mendapat keberanian itu karena dihasut oleh Carik Rembang. Mendengar ini, kemurkaan Sakera pada Carik Rembang pun semakin menjadi. Ia berniat mencarinya keesokan harinya sampai ketemu. Pada tengah hari keesokan harinya, Sakera akhirnya berhasil bertemu dengan Carik Rembang. Kebetulan Carik Rembang sedang berjalan sambil bercakap-cakap bersama beberapa polisi Belanda. Rupanya mereka sedang berjalan pulang menuju kantor kepolisian. Carik Rembang yang melihat Sakera ada di depannya langsung meminta para polisi yang menemaninya itu untuk menangkap Sakera. Seorang polisi langsung bergegas ke kantor polisi untuk melapor pada atasannya, sedangkan sisanya bersama Carik Rembang kemudian mengurung Sakera. Terjadilah pengeroyokan yang sengit. Tidak berapa lama, nampaklah kenyataan bahwa Sakera unggul dalam pertarungan tersebut. Ia yang bersenjatakan celurit mampu unggul dari lawan-lawannya yang bersenjatakan senapan, bayonet, serta golok. Para pengeroyoknya pun tewas di tangan Sakera. Sebelum Sakera sempat meninggalkan lokasi perkelahian, bantuan polisi pun datang. Bantuan itu rupanya langsung dipimpin Kepala Kepolisian Belanda Kota Bangil. Segera setelah sampai di lokasi, bantuan ini kemudian langsung memasang posisi untuk menangkap Sakera hidup atau mati. Melihat bahwa Sakera tidak akan mungkin lolos hidup-hidup dari tempat tersebut, Sakera dengan berani melawan dan perlawanannya membuahkan hasil. Proses penangkapan Sakera menjadi sulit ketika Sakera ternyata mampu menebas tangan Kepala Kepolisian Belanda Kota Bangil. Hal tersebut membuat perhatian para petugas kepolisian pecah antara menangkap Sakera atau menolong atasan mereka. Sakera pun memanfaatkan kebingungan ini dengan meloloskan diri. Berita tentang perkelahian Sakera melawan Belanda yang dimenangkan oleh Sakera serta keberanian Sakera menebas tangan Kepala Kepolisian Belanda di Bangil kemudian tersebar luas hingga keluar Bangil. Nama Sakera pun kini menjadi sangat populer. Rupanya apa yang dilakukan oleh Sakera menginspirasi masyarakat untuk melakukan hal yang sama, yaitu melawan kelaliman Belanda.
Akibatnya, perkebunan di Bangil menjadi tidak kondusif. Makin banyak mandor yang disewa oleh Belanda tewas karena dilawan oleh para pekerjanya. Melihat kondisi yang mengkhawatirkan ini, pemerintah Hindia Belanda di Bangil menjadi khawatir. Mereka pun kemudian menyusun tipu muslihat untuk sesegera mungkin menyingkirkan Sakera. Telah lama kehabisan akal, akhirnya mereka menemukan sebuah cara licik untuk dapat melakukannya. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di Bangil adalah mendatangi teman seperguruan Sakera yang bernama Aziz. Ini dilakukan untuk mencari tahu kelemahan ilmu silat Sakera. Belanda mengiming-imingi Aziz dengan imbalan kekayaan jika mau memberi informasi tentang kelemahan Sakera. Tergiur dengan iming-iming hadiah besar ini, Aziz pun kemudian membocorkan kebiasaan serta kelemahan Sakera. Dari informasi yang didapat dari Aziz, pemerintah Hindia Belanda di Bangil kemudian mengadakan acara tayupan di desa untuk memancing Sakera keluar. Dari mulut Aziz, pemerintah Hindia Belanda menjadi tahu bahwa Sakera sangat menyenangi tayub. Di acara tayub tersebut, Sakera dipersilahkan oleh orang suruhan Belanda untuk duduk di tempat yang paling depan. Rupanya, di tempat itu sudah disiapkan tikar yang sangat mewah dan di bawah tikar itu sudah dibuat lubang jebakan yang dalam untuk menjebak Sakera. Tanpa curiga, Sakera pun kemudian beranjak menuju tempat ia dipersilahkan untuk duduk. Ia pun kemudian terperosok di dalam lubang tersebut. Saat di dalam lubang itulah ilmu kebalnya dihilangkan dengan cambukan menggunakan bambu apus atau bambu muda. Rupanya kelemahan ilmu kebal Sakera juga dibocorkan oleh Aziz kepada pemerintah Belanda. Sakera yang sudah tidak berdaya kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Hindia Belanda. Hukuman itu pun akhirnya dilaksanakan. Sakera akhirnya meninggal dalam hukumannya. Ia kemudian dimakamkan di daerah Bekacak, Kelurahan Kolursari, Kecamatan Bangil. Sampai sekarang, makamnya masih bisa dilihat di Bekacak. Cerita tentang keberanian Sakera semakin tersebar luas dan semakin menginspirasi banyak masyarakat untuk mengikuti jejak Sakera. Pakaian hitam, celana gombor, dan baju pesak yang biasa dikenakan Sakera, serta celurit untuk melawan Belanda, kemudian menjadi simbol perlawanan kepada Belanda. Para warga yang merasa sudah muak dengan perlakuan tidak adil Belanda dengan kostum dan senjata yang sama melakukan pembangkangan. Demam Sakera pun menjadi mewabah pada saat itu. Pemerintah Hindia Belanda pun kembali pusing untuk meredakan pembangkangan ini. Mereka sekali lagi memutar otak untuk menyelesaikan masalah ini. Dan bukan pemerintah Belanda namanya jika mereka tidak mampu untuk mendapatkan solusi dari masalah ini. Beberapa saat setelah meninggalnya Sakera, pemerintah Hindia Belanda yang ada di Bangil menghubungi pemerintah Hindia Belanda yang menguasai wilayah Madura. Mereka meminta bantuan pemerintah Hindia Belanda di Madura untuk dapat dikirimi jagoan-jagoan Madura untuk dipekerjakan sebagai mandor. Permintaan ini pun dikabulkan. Pemerintah Hindia Belanda di Madura kemudian mengirimkan puluhan laki-laki Madura yang pemberani yang kebanyakan merupakan para pelanggar hukum seperti pembunuh serta perampok untuk ditugaskan sebagai mandor perkebunan di Bangil. Orang-orang kasar ini kemudian dikumpulkan di sebuah tempat kemudian diberi taklimat. Mereka juga dibekali baju kerja yang mirip dengan baju yang biasa dikenakan Sakera serta senjata bela diri berupa celurit. Mereka pun kemudian langsung diminta bekerja mengawasi persil-persil kebun yang dimiliki oleh Belanda. Orang-orang kasar ini pun kemudian langsung menyebar menempati posnya masing-masing. Karena sikap dasar mereka adalah sikap kasar, sukar diatur dan semaunya sendiri, mereka tentu saja mengawasi para pekerja kebun dengan cara-cara yang kurang berbudaya. Para pekerja yang membuat salah langsung ditindak dengan kekerasan. Mereka yang membangkang kemudian dihabisi nyawanya. Cara kerja mereka yang membuat teror ternyata sangat efektif dalam meredam pembangkangan dari masyarakat. Korban pun banyak sekali berjatuhan. Korban ini ternyata tidak hanya berasal dari masyarakat pekerja kebun. Masyarakat lain yang tidak tahu apa-apa juga terkena imbasnya. Tidak hanya itu, karena sukar diatur, para orang-orang kasar dari Madura ini kemudian saling berkelahi antar satu dengan yang lain untuk mengukur kesaktian. Tidak ada satu hari pun di Bangil pada waktu itu yang sepi dari berita tewasnya seseorang karena perkelahian dan pembunuhan. Baju hitam-hitam dan celurit yang semula menjadi pengingat akan kepahlawanan Sakera serta simbol perlawanan buruh tani kemudian berubah menjadi simbol teror dan ketakutan dan aktor utama para mandor
mandor yang didatangkan dari Madura. Mandor-mandor baru tersebut meskipun sama-sama berasal dari Madura, namun memiliki sifat yang berbeda dengan Sakera. Masyarakat pun menjadi antipati pada baju hitam-hitam dan celurit, dan orang yang memakainya akan diasosiasikan sebagai orang-orang jahat. Teror kekerasan ini bertahan lama di Bangil. Untungnya, para mandor tersebut tidak selamanya menetap di Bangil. Sebagian dari mereka kembali ke tempat asal mereka, yang sebagian besar berada di wilayah Bangkalan dan Sampang. Di tempat asal mereka, kebiasaan mereka di Bangil tetap mereka pertahankan. Mereka juga membentuk lapisan sosial atau komunitas sosial sendiri yang sekarang kita kenal sebagai komunitas Bleter. Celurit tetap mereka pergunakan sebagai sarana untuk bertarung atau berkelahi. Adapun tindakan kekerasan yang mereka lakukan juga tetap dipraktekkan, khususnya jika alasannya berhubungan dengan kehormatan. Praktek-praktek kekerasan inilah yang dikenal sebagai carok, sebuah kata yang merupakan singkatan dari Maske Kanca Pakun Elorok, yang artinya meskipun teman, tetapi jika mengancam kehormatan akan tetap dimintai perhitungan. Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa celurit sebenarnya bukan senjata asli orang Madura. Orang Madura mengenal celurit sebagai senjata, yaitu ketika masa Sakera. Sebelum itu, orang Madura lebih memilih untuk menggunakan tombak seperti yang digunakan oleh Raden Segara, atau pecut seperti yang digunakan oleh Joko Tole, atau pisau atau parang seperti yang digunakan oleh Kek Lesap, serta keris seperti yang digunakan oleh Trunojoyo sebagai sarana untuk bertahan hidup. Demikian pula praktek-praktek carok. Fenomena ini baru ada setelah zaman Sakera. Di zaman sebelumnya, praktek ini belum pernah ditemukan.